Jadi kapan kita ini menjadi orang Indonesia? Papua itu disebut Jawa Dwipa Mati Kramya Sisirunama Parwata. Panjang sekali namanya. Ya, Jawa Dwipa Mati Kramya Sisirunama Parwata. Karena apa? Saudara-saudara, sesi 2 ini bicara tentang Injil dan NKRI di sana Papua. Ada keputusan-keputusan politik yang luar biasa. Ada provinsi-provinsi baru, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya. Tapi apakah ada jaminan bahwa wilayah-wilayah kita itu tidak akan mengalami kegoncangan? Di Indonesia ini apa yang membuat kita begitu kuat sampai sekarang? Tidak mudah pecah sekalipun banyak sekali goncangan-goncangan yang hebat. Pak Bambang akan melihatnya dari sisi sejarah, dari sisi nilai-nilai yang begitu kuat menolong bangsa kita untuk hidup dalam kebersamaan. Jadi kita tepuk tangan untuk Mas Bambang. Silakan sesi kedua. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah komitmen kita sebagai bangsa. Sekalipun kita berbeda-beda tetapi satu. Para founding fathers kita ini kan berasal dari berbagai macam daerah. Di tanah yang dulu disebut Nusantara. Waktu itu nama Indonesia belum muncul. Tetapi sejarah kita ini meskipun kita baru menulisnya abad ke-4, tapi catatan-catatan di luar Indonesia sudah ada yang menyebut tanah tumpah darah kita itu. Catatan dari India, Romawi, Yunani itu sudah ada. Salah satu catatan yang sangat terkenal dari Yunani itu karya seorang geograf, ahli geografi, bahkan bapak ilmu geografi dari Alexandria. Namanya adalah Claudius Ptolemaeus. Dia menulis kira-kira tahun 150 Masehi dalam bukunya yang berjudul Geographike Hypogeesis. Dan itu menyajikan peta dunia termasuk daerah yang kini disebut Indonesia. Itu dia disebut dengan misalnya eksistensi pulau-pulaunya termasuk yang namanya Chrysonesos, yaitu semenanjung emas. Yang mungkin itu merujuk pada Sumatera. Lalu juga Zavadiyu. Itu sebagai yunanisasi dari kata Sanskrit Jawa Dwipa. Lalu ada kisah yang menarik. Negeri ini disebut tanah emas. Itu pengakuan dari Yunani, Chrysonesos, sejarawan Yahudi, bahkan sastra India. Kira-kira munculnya Ramayana yang tadi saya sebut, itu kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Meskipun naskahnya itu baru dikompilasi kira-kira abad kedua setelah Masehi. Tapi yang jelas semuanya sebelum sejarah Indonesia ditemukan prasastinya abad keempat. Jadi itu sebuah kisah tentang Rama dan Sita. Jadi artinya bukan dalam makna kisah romantisnya. Tetapi kisah itu kan ditulis tahun 120 Masehi. Ketika Sita itu hilang, diculik oleh Rahwana. Itu ceritanya terkenal sekali di Thailand, di Malaysia, di Indonesia. Lalu Rama itu menyuruh mencari istrinya pada pasukan kera. Ada sebenarnya di situ pasukan Dravida. Orang-orang Dravida yang kelasnya itu dianggap di bawah suku Arya. Carilah Sita. Nah mencari Sitanya sampai ke Papua. Nah itu menarik, itu teksnya masih ada. Jadi carilah dia ke benua, ke daerah timur dari India. Lalu ditulis dalam bahasa Sanskerta itu Yatna Wantu Jawa Dwipam Sapta Rajo Pasobitam Suwarna Rupyaka Dwipam Suwarna Karamanditam.
Jawa Dwipa Matikramya Sisirunama Parwata, dan seterusnya. Jadi jelajahilah Pulau Jawa yang memiliki 7 wilayah kerajaan yang mengelilinginya sebagai hiasan, yang disebut sebagai tanah emas, tanah perak, yang memiliki tambang-tambang emas. Di sana kamu akan mencari Sita. Lalu di sebelah paling jauh dari Jawa itu ada satu pulau yang memiliki gunung tinggi bersalju. Itu Gunung Jayawijaya. Itu sudah dicatat kira-kira tahun 120 Masehi dokumennya itu. Maka Gunung Sisira itu dan kemudian disebut Gunung Jayawijaya. Puncaknya bersalju, mana lagi kalau bukan Jayawijaya. Tapi pada masa itu mungkin penambangan emas belum ada di Papua. Yang ada itu di wilayah Sumatera. Makanya Sumatera disebut sebagai Swarnadwipa, Pulau Emas. Wilayah yang kita huni ini dalam peta kuno, ini sebetulnya bahan saya untuk ngajar di Sespimti, sekolah tinggi untuk calon-calon jenderal di kepolisian di Lembang. Cuman mungkin karena saya ini seringnya mengajar sampai hafal-hafal sendiri, tidak pernah dihafalkan. Jadi kapan kita ini menjadi orang Indonesia? Sejak dulu ini wilayah yang kita huni sekarang ini sudah dianggap sebagai satu kesatuan teritorial. Maka disebutkan negeri yang dihuni dengan 7 wilayah kerajaan. Sapta itu 7 bahasa Sanskerta. Sapta Rajo Pasubhitam. 7 wilayah kerajaan sebagai hiasan. 7 wilayah itu satu. Jawa Dwipa, Pulau Jawa. Dalam bahasa Sanskerta itu. Karena orang Yunani tidak bisa menyebut Jawa Dwipa, disebut Javadiyu. Kedua Swarnadwipa, Pulau Sumatera, Pulau Emas. Ketiga Barhina Dwipa, Borneo, Pulau Kalimantan. Ketiga Sangka Dwipa, Pulau Celebes, Sulawesi. Bali Dwipa, Pulau Bali. Sanga Dwipa, Pulau Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Timur. Lalu Papua itu disebut Jawa Dwipa Matikramya Sisirunama Parwata. Panjang sekali namanya. Ya, Jawa Dwipa Matikramya Sisirunama Parwata. Karena apa? Papua itu enggak dikenal karena paling jauh. Cuman hanya disebutkan pulau yang paling jauh dilihat dari Jawa, yang memiliki gunung yang tinggi bersalju. Sampai ke langit saljunya itu disebutkan. Ini dari tahun 120 Masehi. Lalu saya penasaran sebetulnya. Karena itu saya kemudian mempelajari sastra India. Saya pelajari Upanishad, saya pelajari sastra Purana. Jadi di rumah saya itu ada koleksi sastra India sampai catatan Cina. Itu ada, kalau Cina saya tidak bisa bahasa Mandarin sayangnya. Saya harus bergantung pada terjemahan bahasa Inggris. Tapi yang India, yang Ibrani, yang Arab itu saya lumayan bisa membacanya. Lalu dalam catatan India itu dulu semua wilayah di lautan India ini namanya Dwipantara. Nah sementara ada, ini kan semua dilihat dari penulis India kan. Sementara India itu sendiri namanya adalah Jambudwipa, Pulau Blueberry. Karena dalam peta kuno India itu bentuknya, benua India itu seperti buah blueberry. Di seberang benua blueberry itu yang dinamakan dengan Dwipantara, pulau-pulau di seberang. Nah kata Dwipa itu artinya pulau, itu bahasa Sanskerta, lalu diserap, paralelkan dengan bahasa Austronesia kuno. Bahasa yang dipakai oleh penduduk Nusantara itu mulai dari Filipina Selatan sampai ke Rote, mulai dari ujung barat Indonesia sampai ke Papua.
Itulah yang disebut Dwipantara. Maka kata Dwipantara diterjemahkan menjadi Nusantara. Nusa itu artinya pulau tapi bahasa lokal. Nusa antara, Nusa di seberang. Kata Nusantara inilah kemudian yang nantinya menjadi nama Indonesia. Meskipun nama Indonesia itu baru baru ditemukan ya abad 18, kemudian terakhir itu digaungkan oleh etnolog dari Jerman namanya Adolf Bastian, nama Indonesia. Nah saudara-saudara, saya ketika membaca sastra India itu tidak hanya saya beli bukunya ya. Saya kalau ke Medan itu senang sekali karena di Medan itu kadang-kadang ada buku-buku terbitan Benares India yang dijual di toko-toko buku itu sekitar tahun 90-an. Saya koleksi. Saya ke Leiden mencari buku-buku kuno. Termasuk lengkap sekali pustaka Indonesia di Leiden. Saya mengkoleksi Negara Kertagama, Sota Soma, terus kemudian Negara Kertagama itu ditemukan di Pulau Lombok tahun 1894. Nah itulah yang kemudian penemuan Negara Kertagama itu menyadarkan para founding fathers kita bahwa kita harus bersatu dari Sabang sampai Merauke. Karena pada abad 14 kita sudah punya wilayah seluas Nusantara ini. Nah lalu saudara-saudara, yang menjadi penasaran bagi saya itu adalah Papua. Karena begini ya, pertama seperti tadi saya sampaikan tentang wilayah timur ini. Itu ada catatan sastranya itu, karya orang India misalnya. Sampai bunga cengkeh, apa itu disebut? Itu disebutkan dalam sastra India yang namanya Raghuwamsa. Sairnya namanya Kalidasa. Marmarisu Dwipantara Nitalawanga Puspaira Swidalewa Marutbih. Bahasa Sanskertanya artinya itu. Sambil bergandengan tangan kira-kira digambarkan itu menyusuri pulau-pulau yang banyak ditumbuhi pohon-pohon nyur. Lalu semerbak bunga cengkeh. Menebarkan wangi harumnya di Dwipantara. Jadi bunga cengkeh itu dalam bahasa Sanskerta namanya adalah lawanga. Lawanga itu bunga cengkeh. Jadi puspa itu artinya bunga. Maka disebutkan Marmaresu Dwipantara Nitalawanga Puspaira. Jadi puspa itu bunga, lawanga itu cengkeh. Jadi penulis-penulis India itu kemungkinan sudah menjelajahi Nusantara karena mereka tertarik dengan rempah-rempah kita. Lalu dibawa ke pasar Eropa melalui yang namanya jalur sutra. Para sejarawan belum sepakat kapan Nusantara itu ditemukan oleh bangsa asing. Tapi justru catatan yang menarik itu adalah catatan Alkitab. Dari 1 Raja-Raja pasal 10 ya, ayat 10 sampai 12 dan 2 Tawarik pasal 9 21. Di mana Raja Salomo itu melalui kapal-kapal Raja Hiram itu mencari emas di sebuah tempat yang namanya Ofir. Tempat Ofir itu sampai ke pelabuhan Laut Merah yang namanya Ezion-Geber. Itu dicapai dengan 3 tahun termasuk bongkar pasangnya kapal. Nah, di manakah letak Ofir itu? Dulu karena peta navigasi orang-orang Timur Tengah itu belum selengkap sekarang, mereka menduga yang namanya Ofir itu tempatnya kemungkinan di India. Tapi pertanyaannya itu karena India sendiri tidak merasa menghasilkan emas dalam jumlah besar. Justru orang India menyebut pulau emas itu Sumatera. Makanya yang menarik, apa yang disebut Ofir itu juga saya teliti karena ada prasastinya di Israel. Namanya prasasti itu ditemukan tahun 850 sebelum Masehi. Nah prasasti itu menyebut tentang nama Ofir dengan emasnya yang terkenal.
Kemudian ketika Santo Hieronymus menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani menjadi bahasa Latin, kata Ofir itu diterjemahkan India. Ini disebutkan misalnya dalam kitab Ayub 28 ayat 16. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, tapi diterjemahkan dengan non conferentur tis India coloribus. Tidak bisa dinilai dengan emas India. Nah, pertanyaannya, India ini India benua atau pulau-pulau di Laut India? Nah, sementara orang India sendiri tidak menyebutkan dia menghasilkan emas. Catatan pertama itu justru muncul dari seorang bapak ilmu sejarah yang menulis tidak tanggung-tanggung tahun 430 sebelum Masehi. Namanya Herodotus Halikarnassus. Bukunya judulnya The History, sejarah. Dalam bukunya itu kira-kira dia mengucapkan begini. India tidak bisa menyiapkan emas dalam jumlah besar untuk memenuhi pasar Eropa. Tapi dari mana orang India mendapatkan emasnya? Ternyata India itu di sebelah timur terus Sungai Gangga. Daerah yang sangat luas, punya pulau-pulau dan pasir-pasir. Apabila itu diambil dengan tangan saja, itu sudah mengandung emas. Pantai-pantainya mengandung emas. Tempat itulah yang disebut koloni orang India. Jadi dulu Dwi Pantara atau Nusantara itu dianggap sebagai koloni orang India menurut catatan penulis Romawi dan penulis Yunani. Bagaimana dengan penulis Yahudi? Penulis Yahudi yang saya sering kutip itu Flavius Josephus. Josephus itu mengatakan begini. Ofir yang kini disebut bumi emas, koloninya India. Persis sama penilaiannya dengan Herodotus. Dia mengatakan Operion de Crisin gin kolomenon indikes estin auto. Jadi dia termasuk kolomenonnya India. Itu menurut Josephus. Tapi kalau Anda baca Josephus dalam bahasa Inggris tidak kelihatan. Harus dibaca dalam teks aslinya. Apalagi dalam terjemahan-terjemahan yang sering muncul itu. Kemudian masih ada satu lagi. Selain Herodotus, itu Josephus. Lalu ada tadi yang saya sebut geograf dari Alexandria yang bernama Ptolemeus. Lalu ada lagi Periplus tes Erythras Palacis. Dia peta navigasi laut dari kira-kira tahun 70 Masehi sampai kira-kira tahun 120 Masehi. Dia mengatakan begini, di timur Sungai Gangga ada pulau-pulau di tengah-tengah lautan, ujung terjauh dari dunia yang dihuni manusia, tempatnya matahari terbit, yaitu emas, krisi. Jadi krisi itu adalah emas. Dan itu letaknya di ujung dunia yang paling jauh dihuni oleh manusia. Dari catatan-catatan ini kemudian saya bandingkan satu sama lalu letaknya di mana. Sampai Alkitab menyebut Ofir dan Ofir itu kemungkinan tanah Nusantara. Tapi ada satu hal yang penting dalam kaitan dengan nubuat akhir zaman. Itu disebutkan dalam Yesaya pasal 24 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Menurut catatan para rabi Yahudi, ini merujuk secara historis pertama itu adalah tempat yang disebut Asyur. Tetapi Asyur tidak punya pulau-pulau. Jadi keterbatasan ahli-ahli tafsir Alkitab pada abad-abad awal dulu karena belum mengenal peta navigasi, yaitu tempat peta laut itu. Tapi setelah saya sajikan ya, ini memang belum saya tulis secara resmi, tapi rencana saya mau
tulis dalam sebuah jurnal ini. Saya mengamati pertama dari teks bahasa asli. Memang ada banyak catatan di mana yang disebut negeri timur. Itu disebutkan dalam teks aslinya begini. Alhen ba'urim kabidu Adonai. Sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur. Negeri timur itu Urim. Kata Urim itu berasal dari bahasa Ibrani Ur yang artinya cahaya. Dan dalam bahasa Aram disebut Uryan. Negeri timur. Lalu disetulkan letak negeri timur itu di mana? Ada paralelnya, yaitu di tanah-tanah pesisir laut. Jadi Alhen ba'urim kebetu Adonai ba'iye hayam Shem Adonai Elohe Israel. Dan di tanah-tanah pesisir laut nama Tuhan Allah Israel dipermuliakan. Urim itu terkait dengan Uryan dalam bahasa Aramaik. Lalu Anda pernah membaca Konferensi Malino tidak? Konferensi Malino itu ada seorang putra Papua namanya Fran Kasipu. Tahun 1946. Dia ingin Fran Kaisepu. Ketika di Konferensi Malino itu dia keberatan nama Papua dan nama Nederland New Guinea. Nama itu mau diganti sama dia lalu diganti dengan nama Irian. Karena Irian itu dalam bahasa Biak yang artinya cahaya yang mengusir kegelapan. Jadi ada kaitan antara bahasa Biak yaitu cahaya yang mengusir kegelapan dan Ur dalam bahasa Ibrani Urim, Ba'urim dan bahasa Aramaik Uryan. Kemudian kenapa dia keberatan dengan nama Papua? Sebagai orang asli dari Papua, karena kata itu dianggap bernada merendahkan karena itu berkaitan dengan suku yang berambut keriting. Lalu digunakan kata Irian. Maka Irian itu yang dipakai di zaman dulu sebelum Gus Dur mengembalikan ke nama Papua. Ya saya tidak tahu pertimbangannya Gus Dur apa. Tapi Pak Fran sendiri memilih kata Irian. Karena itu terkait dengan cahaya yang mengusir kegelapan. Dan saudara-saudara saya justru punya hipotesis bahwa yang disebutkan dalam Yesaya 24:15 itu Papua. Karena apa? Pada ayat selanjutnya itu disebut dari ujung bumi, mi kenaf haaret. Ujung bumi itu artinya bukan bumi itu punya ujung. Ujung paling jauh yang dihuni manusia. Makanya ada ujung barat, ujung utara, ujung selatan dan ujung timur. Ketika Yesus berbicara tentang kedatangannya, dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa seperti kilat menyambar dari timur ke arah barat. Jadi kemuliaan Tuhan nanti akan dinyatakan dulu di dunia timur, yaitu di Papua. Maka dikatakan dari sana terdengar pujian kepada Allah Israel. Makanya kira-kira kalau orang Papua sangat cinta pada Israel. Kalau ini bisa dibuktikan dalam sebuah karya ilmiah, dan ini sedang saya kerjakan, itu kita akan memberi nilai lebih pada Indonesia, khususnya ujung paling jauh. Ujung paling timur itu yang disebut Krisi, penghasil emas. Ujung paling timur itulah yang disebut dalam Alkitab Kenaf Haaret. Ujung terjauh itulah yang disebut dalam Ramayana India, Zawadipa Matrikamya Sisru Nama Parwata. Itu dibuktikan dalam tulisan Herodotus, tulisan Ramayana, tulisan dari penulis geografi pertama di Alexandria. Jadi saya berpikir ya, ternyata nubuat Nabi Yesaya ini naskah tertuanya ditemukan di naskah Laut Mati yang disebut Dead Sea Scroll. Saya pernah mengkritik yang namanya patung Yesus yang ada di Manado. Tidak mirip Yesus tapi mirip jubah terbang. Kenapa kita tidak membuat museum kitab suci? Khususnya di daerah yang dikenal sebagai daerah Kristen. Misalnya di Papua ini. Jadi kita membuat museum seperti yang di Israel. Tentu replikanya bisa diambil dari Israel. Saya sendiri mengambil replikanya ini yang sekarang
saya jadikan museum kafe. Bangunan yang lebih besar, bulat begitu, di tengah-tengahnya itu dipasang replika kitab Nabi Yesaya yang usianya 2150 tahun, menjadi ciri khas yang mempersatukan Kristen dari berbagai macam gereja. Di Manado kami sedang bikin, itu dibuat oleh keluarga Korompis. Bahkan saya yang memberi nama. Pertama kali dia ingin memberikan nama Stella Maris karena untuk menghormati Bunda Maria. Tapi saya bilang sama pemilik tanah ini, Om, kalau dikasih nama Stella Maris orang Protestan tidak merasa mengikuti, tidak merasa memiliki. Lalu dikasih nama apa? Saya carikan nama dari Yesaya pasal 24 ayat 15 tadi. Dalam terjemahan bahasa Latin adalah Insulis Maris. Tapi karena itu tempat salib itu di atas bukit dan pemandangan depannya itu laut. Nah, karena pulaunya hanya satu, tidak Insulis Maris tapi Insula Maris. Sekarang lagi disetting salib besar sekali tanpa korpus supaya Katolik dan Protestan bisa bersatu di sana. Ada jalan salib seperti Yerusalem, hampir jadi. Di tengahnya nanti ada kapel, gereja untuk semua, baik Katolik, Protestan, maka altarnya hanya umum saja seperti mimbar dan altar kosong. Nanti silahkan diisi sesuai dengan kepentingan ibadah dari masing-masing gereja. Sekarang lagi dibuat dan arsiteknya dari Australia kemarin datang ke tempat saya membuat miniatur Israel itu di Manado, namanya adalah Bukit Insula Maris. Karena begitu dia naik ke bukit itu, depannya itu ada laut yang luar biasa. Nah, kalau kita masih mendominasi daerah-daerah yang dikenal sebagai daerah Kristen, apalagi misalnya kayak Papua ini, ingatlah apa yang pernah dilakukan oleh Otto dan Geisler ketika menginjak bumi Papua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak memulainya dari nol. Kita hanya mempertahankan momentum yang sudah ada. Marilah kita maju berdasarkan kemajuan. Kita mekar berdasarkan kemekaran. Karena kemajuan dan kemekaran itu telah memiliki momentum tersendiri. Apa itu? Momentum Injil masuk ke Papua. Dan itu tugas kita hanya meneruskan momentum itu. Meneruskan apa yang sudah dirintis Otto dan Geisler. Meneruskan apa yang sudah pernah diungkapkan oleh seorang antropolog budaya yang namanya John Richardson dengan anak perdamaiannya. Berikan warna Papua ini menjadi warna Kristiani tapi bisa merangkul semua agama, bisa merangkul semua pihak. Kalau kita membuat patung Yesus sudah salah-salah dicurigai kita nyembah patung. Padahal tidak ada yang menyembah patung. Tapi kalau kita museumkan naskah Alkitab, minimum orang akan kepingin tahu apakah ada Alkitab yang berusia 2150 tahun. Dan itu nanti iklannya di depan. Kunjungilah situs Alkitab replika dari naskah Laut Mati yang berusia 2150 tahun. Yang lain mau bikin gak bisa bikin karena tidak punya dokumennya. Kita punya itu. Coba kita pikirkan, mumpung ada Ibu Wakil Ketua DPRD. Kalau itu bisa dijadikan proyek bagi pemerintah daerah, Bapak kita ngomong ke Pak Gubernur atau siapa, siapkan lahan. Di lahan itu nanti kita gereja-gereja bersatu untuk membangun museum Alkitab di setiap daerah. Terutama di daerah yang masih didominasi oleh warna Kristen. Agar ada yang menyatukan kita. Bukan hanya untuk GKI Papua, bukan hanya untuk gereja GBI, bukan hanya untuk gereja Bethesda, tapi untuk semua, untuk Katolik, untuk Protestan, untuk yang lain-lain. Kita dipersatukan oleh Alkitab, bukan oleh doktrin gereja kita masing-masing. Alkitab itu yang hendak kita angkat setinggi-tingginya sebagai dasar yang mempersatukan semua tubuh Kristus. Kalau Papua itu bisa kita buat itu entah kapan, senang hatiku saudara-saudara. Tadi disampaikan apa yang bisa dibuatkan pada tongkat estafet ke depan. Ya mungkin ini, ada legacy
yang kita tinggalkan. Mari kita pergumulkan ini. Jadi kita menjadi Indonesia 100%, tapi kita juga menjadi Kristen 100%.